Apa bedanya? Di dalam Al-Quran, Maryam tidak ada keterangan bertunangan. Apalagi sampai hamil. Maryam tidak ada keterangan nikah. Tidak ada. Adapun dalam Alkitab, seperti ayat tadi itu, malaikat Gabriel mendatangi Maria, seorang perawan yang sedang bertunangan. Beda apa sama? Mana kitab suci ini yang lebih mensucikan nama Maryam? Alkitab atau Al-Quran? Ditambah lagi di dalam Injil Matius, ini ada pasal 1 tentang kelahiran Yesus Kristus. Jadi Bapak yang saya hormati, tauhid, tauhid. Kalau kita ngomong tauhid, ya kesimpulannya di Al-Ikhlas itu. Tetapi coba kita sekarang bicara tentang Al-Masih Isa putra Maryam dalam Al-Quran atau Yesus di dalam Alkitab. Dalam judulnya di buku ini saya tulis masalah Natal. Iya, masalah Natal di buku ini. Masalah Natal. Iya. Menyesuaikan dengan bulannya ini. Baik, Ibu Bapak. Nomor 1. Penciptaan. Nah, jadi nomor 1 kita bicara tentang penciptaan. Supaya kita tidak terheran-heran, supaya kita tidak tersesat di dalam memahami bagaimana penciptaan Al-Masih Isa putra Maryam itu, maka di dalam Al-Quran Allah menerangkan, tolong dibuka surat 3 ayat 45. Inilah penciptaan Al-Masih Isa putra Maryam. Ya. Ali Imran, ya langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ali Imran surat 3 ayat 5. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Seorang ketemu pada dunia dan di akhirat, dan seorang yang dijadikan Allah. Sampai di situ dulu. Jadi berdasarkan Al-Quran, Allah memberitahu. Jadi mengutus malaikat Jibril memberitahu kepada Maryam, membawa atau memberitahu kabar gembira bahwa Maryam yang dalam keadaan perawan itu nanti hamil dan akan punya anak, yang dinamai Al-Masih Isa putra Maryam. Ayat seperti itu diulangi lagi oleh Allah, surat 19 ayat 19. Surat 19 ayat 19. Ya. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanya utusan Tuhan untuk menyampaikan anugerah padamu seorang anak laki-laki yang suci. Itulah pemberitahuan Allah melalui malaikat Jibril kepada Maryam. Ternyata kisah seperti itu sama. Di dalam Alkitab juga diterangkan. Ini yang barangkali orang Islam tidak banyak tahu. Loh, kalau tidak tahu itu enggak apa-apa, bukan kitabnya. Tapi ternyata ada kisah yang sama. Ya. Injil Lukas pasal 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat
Gabriel. Istilahnya kalau di sini Gabriel, Jibril. Pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Jadi Allah mengutus malaikat Jibril menemui Maria. Ya, Maria. Memang istilahnya sini Maria. Cuma ada beda ya Bapak. Apa bedanya? Di dalam Al-Quran, Maryam tidak ada keterangan bertunangan. Apalagi sampai hamil. Maryam tidak ada keterangan nikah. Tidak ada. Adapun dalam Alkitab, seperti ayat tadi itu, malaikat Gabriel mendatangi Maria, seorang perawan yang sedang bertunangan. Beda apa sama? Mana kitab suci ini yang lebih mensucikan nama Maryam? Alkitab atau Al-Quran? Ditambah lagi di dalam Injil Matius, pasal 1 tentang kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Walaupun di situ katakan mengandung dari Roh Kudus, tapi kan bertunangan, kemudian apa kata surat kabar? Rungkut, bertunangan, dan kemudian ini beda prinsip. Al-Quran mengatakan Maryam tidak ada istilah bertunangan dan sebagainya, tidak ada. Dah sampai di situ. Setelah malaikat Jibril memberitahu kepada Maryam, aku adalah utusan Allah memberi kabar gembira kepadamu, kamu nanti akan hamil, akan punya anak laki-laki ini, dan ternyata Injil juga sama. Malaikat Gabriel memberitahu kepada Maria yang juga isinya sama. Ya. Jawabannya sama. Di dalam Al-Quran, ini dilanjutkan, 3:46 atau 19:20, lanjutannya tadi supaya tidak balik. 19:20. Ia Maria berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan orang begitu. Itulah jawaban Maryam. Kaget. Maryam, seorang yang perawan, diberitahu bahwa kamu nanti akan hamil, akan punya anak laki-laki, kaget itu. Tidak terus alhamdulillah. Tidak, kaget itu. Bagaimana saya bisa hamil? Saya tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Dan saya bukan orang yang jahat, saya bukan pezina. Itulah Al-Quran. 3:46. Nah kalau itu tadi 19:20, sekarang 3:46. Iya. Jadi supaya bisa kita ketahui semua. 3:46. Iya. Dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam upaya. Dan ketika sudah dewasa, dia termasuk di antara orang-orang soleh. Itulah keterangan malaikat Jibril tentang Allah beri kabar gembira. Gimana jawabannya Maryam? 47? Iya. Itulah jawabannya Maryam dalam Al-Quran. Dia Maryam berkata, ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku. Dia Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Itulah. Dari sini ibu bapak tahu. Oh ternyata kisahnya sama-sama ada. Al-Quran menerangkan, Alkitab juga menerangkan. Sama-sama ada keterangan, ada kisah, tapi ada catatan beda. Yang ini bertunangan, yang kemudian mengandung, yang ini beda. Terserah yang mengartikan.
Tapi dua-duanya kita tahu. Baik, itulah ya, pemberitahuan malaikat